Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Mafhum TV, channel yang mengkupas, yang menerangkan tentang kisah-kisah para wali Allah, karomah-karomah para wali Allah, maunah-maunah para ulama Allah, dengan tujuan mudah-mudahan dengan kita menceritakan karomah para wali, maunah para ulama, bisa menumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menambah iman kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kawan-kawan semua, sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe, tombol like, dan silahkan di komen untuk mendukung channel kecil saya. Mudah-mudahan channel saya menjadikan sebuah wasilah yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, saya ingin menceritakan sebuah riwayat karomah kehebatan seorang wali Allah yang punya gelar Ghausus Somadani, Kutubul Aulia, rajanya para wali, jenderalnya para wali, yaitu namanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Dulu para kawan-kawan semua, Tuan Syekh lagi santai di rumahnya di Baghdad. Tuan Syekh didatangi oleh satu ekor hayawan. Yaitu burung merak. Burung yang indah sekali. Apabila burung itu membeberkan sayapnya, Masya Allah, disitulah letak keindahan burung merak para kawan-kawan semua. Biiznillah, dengan izin Allah, burung-burung merak itu bisa berbicara kawan-kawan semua kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata burung merak, Assalamualaikum ya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Waalaikumsalam, kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Kata burung merak, wahai Tuan, saya ingin merasakan nikmat beribadah kepada Allah. Saya ingin bisa merasakan nikmat zikir kepada Allah, nikmat baca tasbih kepada Allah, nikmat baca tahmid kepada Allah, nikmat baca zikir kepada Allah. Tapi kenapa wahai Tuan, kata burung merak, saya tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Lalu kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dijawab, wahai burung merak, kamu tidak akan bisa menemukan kalazatan berzikir kepada Allah. Kamu tidak akan bisa merasakan kenikmatan baca tahmid, baca tahlil, baca tasbih kepada Allah selama kamu mempunyai rasa ujub, rasa takabur, rasa sombong, dan rasa-rasa yang bisa menyebabkan menghalangimu antara kamu dengan Allah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Masya Allah. Kawan-kawan semua, makhluk Allah bukan hanya manusia yang beribadah, bukan hanya manusia yang berzikir, melainkan hayawan pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut cerita tadi, kamu tidak akan bisa merasakan kenikmatan zikir kepada Allah selama di hatimu ada rasa pengen dipuji, pengen dimuliakan, pengen dianggap hebat oleh orang lain. Akhirnya burung merak pun terdiam
Dengan bingung burung merak pun terdiam. Bingung, kata burung merak, wahai Tuan, di mana letak kesombongan saya? Di mana letak keangkuhan saya? Di mana letak kesombongan saya? Kata burung merak. Dijawab oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai merak, ketika kamu membeberkan, ketika kamu membuka sayapmu yang indah, ketika kamu membuka sayapmu yang indah, yang penuh dengan warna-warna, ketika kamu membeberkan sayapmu yang indah itu, begitu indah, kamu ditonton oleh orang lain, kamu diliatin oleh orang lain, kamu ditonton oleh para hewan-hewan di sekitarmu, dan sehingga kamu merasakan bahwa aku adalah hewan yang paling mahal, aku adalah hewan yang paling hebat, aku adalah hewan yang paling indah. Disitulah sebab kamu merasa diri paling indah, merasa diri paling mulia, merasa diri paling hebat. Disitulah Allah menghijab kepada kamu, sehingga kamu tidak bisa merasakan nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Sehingga burung merak pun terdiam, dan dia mengeluarkan air mata, dia nangis di hadapan Tuan Syekh. Kata burung merak, wahai Tuan, tolong bimbinglah saya, tuntunlah saya, ajaklah saya, biar saya bisa melepaskan, menghilangkan rasa yang bisa menyebabkan jauh kepada Allah, biar saya bisa menghilangkan rasa ujub, takabur, pengen dipuji. Wahai Tuan, tolong bimbing saya, tolong angkat saya jadi murid Tuhan, kata burung merak. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Akhirnya para kawan-kawan semua, disitulah mulailah dibiat, diangkat jadi murid, ditalkin oleh Tuan Syekh. Kata Tuan Syekh, ditalkinlah oleh beliau, wahai burung merak, mulai sekarang kamu aku angkat jadi muridku. Hilangkan rasa sombongmu, hilangkan rasa takaburmu. Insya Allah kamu akan merasakan kenikmatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Betapa hebatnya Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir, betapa mulianya Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir. Dengan karomahnya beliau bisa membiat, mengangkat murid kepada hewan, bukan hanya kepada manusia, hewan pun beliau bisa mengangkat murid. Lalu kawan-kawan semua, apa hikmahnya dari cerita ini? Bahwa sangat banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah antara Tuan Syekh dan burung merak. Bahwasanya setinggi apapun manusia pangkatnya, sehebat apapun manusia pangkatnya, semulia apapun manusia pangkatnya, jangan sekali-kali merasa paling hebat, merasa paling mulia, merasa paling gagah, merasa paling Masya Allah bermacam-macam merasa. Disitulah rasa ajub, rasa takabur, rasa riya, rasa itulah yang bisa menyebabkan menghijab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiduplah seperti padi, semakin berisi semakin tunduk. Artinya hidup jangan merasa takabur, tapi hidup harus merasa tawadu. Rasul menyatakan, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang tawadu, insyaallah Allah bakal mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang takabur, Allah pasti akan merendahkan derajatnya. Na'udzubillahi min dalik. Rupanya sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.